Kemudian pada 17 Juni 1948, Soekarno melakukan perjalanan pulang pergi ke Sigli untuk menghadiri rapat raksasa. Lalu kemudian pada 18 Juni, Soekarno terbang dari Bandara Loonga dan mendarat di lapangan terbang Cotgapu Biren yang kini telah menjadi lapangan alun-alun kota Biren. Nah, saat di Biren nih teman kongko, Soekarno disambut dengan baik dan dibawa menginap di rumah dinas Kolonel Hussein Yusuf yang saat ini telah menjadi pendopo Bupati Biren. Makanya kalau kita berkunjung ke sana, kita bisa melihat salah satu kamar atas nama Soekarno yang merupakan kamar yang digunakan oleh Soekarno untuk bermalam saat di Biren. Oh ya, ada juga versi yang menyebutkan bahwa keberadaan Soekarno di Biren selama 3 hari dan ada juga yang mengatakan selama 1 minggu. Nah, saat inilah nih teman kongko, Soekarno berpidato di Biren dan menyebutkan bahwa Biren akan menjadi ibu kota negara sebab Yogyakarta telah dikuasai penjajah Belanda. Nah, sejak saat itu nih teman kongko, semua orang yang hadir bergembira. Dan saat itulah bermula tersiar berita bahwa Biren pernah menjadi ibu kota Indonesia selama 1 minggu. That's right. Dan sebagian orang nih teman kongko dengan bangga menggaungkan bahwa Biren keren karena pernah menjadi ibu kota negara Indonesia. Namun begitu nih teman kongko, ternyata ada juga sebagian orang yang menganggap ini adalah hinaan dan hanya tipu buaya Soekarno untuk mengambil hati rakyat Aceh di Biren saat itu. Bahkan mereka mengatakan ada beberapa kejanggalan yang perlu ditelusuri kembali sebelum kita bisa berbangga mengakui Biren pernah menjadi ibu kota. Di antara hal yang masih menjadi tanda tanya bagi sebagian orang adalah: pertama, tidak pernah adanya hitam di atas putih yang secara resmi mengatakan Biren pernah menjadi ibu kota negara Indonesia saat itu. Pernyataan bahwa Biren akan menjadi ibu kota negara seolah hanya diucapkan oleh Soekarno saat berpidato sebagai angin surga untuk menyenangi hati rakyat Aceh atas sumbangan dan sambutan yang pernah diterimanya dari masyarakat Aceh, tanpa adanya surat-surat yang secara resmi menunjukkan Biren sebagai ibu kota negara. Kedua, kalau memang diniatkan menjadi ibu kota negara karena Aceh dalam kondisi yang masih stabil dan kondusif, lantas kenapa hanya 1 minggu Biren dijadikan ibu kota? Kurangnya bukti-bukti ini membuat sebagian orang malah merasa ini merupakan pengakuan sebelah pihak. Nyatanya tanpa harus menjadi ibu kota negara sekalipun, Biren memang memiliki keistimewaannya sendiri. Julukan kota juang yang disematkan kepada Biren melebihi dari makna juang itu sendiri. Pertahanan di benteng Kutabata Ili, kisah Syuhada 8, perjuangan pendirian Radio Rimba Raya, pemberontakan Pandrah, kisah Bate Kuring, dan banyak lainnya menjadi beberapa bukti bahwa Biren memang in another level. That's true. Nah, kalau menurut teman kongko nih, gimana mengenai hal ini? Ada versi lain gak? Share bareng kita di kolom komentar ya. Next, kita bahas apa lagi ya? Narekom, neci komen be. Sampai jumpa di video lainnya.